Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin dari Allah, dengan anugerah nikmat keimanan, kesehatan, sehingga kita bisa menunaikan ibadah sholat isya, tarawih, dan nanti witir. Semoga ibadah kita ini dan tentunya juga ibadah-ibadah yang lainnya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, tentu kita juga terus berdoa kepada Allah. Kita panjatkan keinginan-keinginan kita, hajat-hajat kita. Harapannya semoga bulan Ramadan ini yang merupakan bulan mustajab, segala doa kita terkabulkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Mungkin ada di antara kita yang anggota keluarganya misalnya sudah sakit cukup lama. Semoga dengan datangnya bulan Ramadan ini doa yang terus dipanjatkan terkabulkan. Semoga misalnya ada pasangan muda, suami istri baru menikah setahun mungkin, 2 tahun mungkin, namun belum juga dikaruniai anak. Semoga di bulan Ramadan ini pula Allah jawab doanya untuk segera dikaruniai momongan. Amin. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Iya. Tema yang disampaikan oleh takmir adalah menjadi ahlul Quran. Sebagai ilustrasi gambaran, bukan bermaksud menyamakan. Begini Bapak Ibu, seseorang ketika ada kedekatan khusus dengan orang lain yang memiliki derajat sosial lebih tinggi, dia akan merasa bangga, atau boleh jadi urusan-urusannya akan lancar. Contoh sederhana, misalnya seseorang yang dikatakan dalam bahasa Jawa di daerah saya misalnya, iki lho wonge lurah. Maksudnya dia ini dekat sekali dengan kepala desa. Boleh jadi saat pemilihan lurah, kepala desa seperti itu, dia termasuk tim suksesnya. Kemudian betul ini jadi lurah, maka orang yang dekat ini tentu akan bangga
Dan lagi seperti yang saya sampaikan tadi, boleh jadi urusan-urusan dia terkait administrasi di desa akan lancar, mudah. Begitu pula ketika derajat orang yang dekat dengan dia itu lebih tinggi. Iki lo wonge camat, iki lo wonge bupati. Maksudnya ini loh orang yang sangat dekat dengan camat, orang yang sangat dekat dengan bupati. Dia akan bangga, dan di sisi lain urusan-urusannya akan dibuat lancar oleh orang yang dia dekat dengannya. Begitu pula jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Dalam bahasa hadis itu ahlullah, orang khusus yang dicintai oleh Allah. Ada prioritas keridhaan, kecintaan kepada orang tersebut. Dalam tanda petik, kalau kita bahasakan dengan bahasa tadi, wonge Allah, maksudnya orang yang dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seperti itu, patut dan harus dia bangga, dan harapannya urusan-urusannya, doa-doanya mudah diijabah oleh Allah. Dan untuk menuju hal itu, diantaranya adalah menjadi ahlul Quran. Ahlul Quran. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas. Pada suatu saat Rasulullah bersabda di tengah para sahabat, sesungguhnya Allah memiliki orang-orang khusus, orang-orang terprioritas di sisi Allah, orang-orang unggulan. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, manhum? Wahai Rasulullah, siapa itu orang yang istimewa di sisi Allah, terprioritas di sisi Allah? Siapa itu wahai Rasulullah? Kami tentu ingin, semua kita ingin. Rasulullah menjawab, qala hum ahlul Quran ahlullahi wa khassatuh. Mereka adalah ahlul Quran, ahlullah, orang-orang khusus di sisi Allah. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, bagaimana agar kita ini masuk dalam kategori ahlul Quran? Jadi tidak cukup hanya ngaku-ngaku saja. Seperti tadi, ilustrasi tadi, Pak Lurah tidak kenal dia, waktu kampanye juga tidak menjadi tim suksesnya, kemudian ngaku-ngaku, aku loh wonge Cak Lurah, aku loh orang yang dekat dengan kepala desa. Tentu kepala desa tidak akan gubris seperti itu, dia hanya ngaku-ngaku saja. Nah, kemudian kalau kita fahami dari hadis ini, pertanyaannya adalah bagaimana agar kita benar-benar diakui oleh Allah sebagai ahlul Quran. Bagaimana? Langsung ini saya ambilkan dari Syarah Ibnu Majah.
Jadi memang Bapak Ibu, dalam memahami hadis atau dalil secara umum, baik dari Al-Quran ataupun hadis, kita membutuhkan penjelasan dari pakarnya, dari para ulama. Tidak cukup kita mengandalkan terjemahan, khawatirnya kurang pemahamannya atau khawatir lebih dalam lagi salah faham. Bagaimanakah yang dimaksud dengan ahlul Quran? Dalam syarah Ibnu Majah, saya bacakan redaksinya. Auliya'uh wa ahbabuh alladzina yatlunal Quran. Yang dimaksud dengan ahlul Quran, ahlullah, adalah mereka para kekasih Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah. Bagaimana mereka? Alladzina yatlunal Quran, mereka membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran menjadi ibadah yang rutin, istiqomah, tidak pernah pedot, tidak pernah terputus, karena di sini menggunakan kata kerja fi'il mudhari' yang berarti terus menerus, istiqomah membaca Al-Quran. Kedua, wa ya'maluna bihi, membaca, ikut ngaji, ingin memahami, baca kitab tafsirnya. Misalnya kalau ada kemampuan bahasa Arab, langsung ke kitab induk tafsir Ibnu Katsir misalnya, atau yang lainnya, atau pindah ke terjemahan tafsir, kemudian faham dan mengamalkan. Membaca, mengamalkan. Wa yamtathiluna awamirah, ketika mendapati di dalam Al-Quran perintah, tanpa ragu-ragu dia langsung kerjakan. Al-Quran memerintahkan dia untuk menutup aurat ketika di luar rumah yang besar kemungkinan dilihat oleh orang asing. Dia segera menutup aurat, tidak menunggu nanti-nanti saja, tidak menunggu oh sekarang masih cantik, masih ganteng, nanti sajalah kita berjilbab menutup aurat, nanti saja kalau rambut sudah memutih, kulit sudah keriput. Tidak seperti itu, langsung. Yang keempat, wayantahuna an zawajirih, ketika di dalam Al-Quran dia jumpai ada larangan, dia langsung berhenti, tegas, langsung berhenti. Dalam Al-Quran ada larangan riba, langsung dia tinggalkan. Dalam Al-Quran ada larangan ghibah, gosip, membicarakan aib orang lain, memfitnah orang lain, dilarang jelas. Dia pun dengan sukarela, mantap dalam hati meninggalkan itu. Haulai uhum ahlul Quran wa hum ahlullah wa khassatuh. Itulah mereka Bapak Ibu yang layak, yang pantas disebut sebagai ahlullah, orang yang dekat sekali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Syarah Ibnu Majah ini ditambahi sebagai penutup, kama qala Allah Subhanahu wa ta'ala alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Al-Baqarah 121. Hal ini semua berpijak pula pada ayat Al-Quran, firman Allah, merekalah yang telah kami beri kepada mereka Alkitab, Al-Quran. Mereka membacanya dengan sebenar-benar membaca, haqqa tilawatih. Merekalah orang-orang yang mengimaninya. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, tentu kita semua ingin menjadi termasuk ahlullah ini. Maka mari kita berusaha semaksimal mungkin
untuk punya skala prioritas dalam beribadah atau dalam beraktivitas keseharian. Jangan sampai lihat HP-nya bisa berlama-lama, 1 jam 2 jam betah, lihat TV-nya bisa lama, main sepak bolanya bisa lama, tapi baca Al-Qur'annya kadang sehari absen, kadang 1 bulan absen, tidak pernah sama sekali. Jangan sampai seperti itu. Karena apa? Mari kita munculkan kesadaran kuat bahwa kita ini butuh pada ridho Allah, butuh pada rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menuju itu semua, di antara jalurnya adalah menjadi ahlul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.